Halo sahabat semuanya, selamat berjumpa kembali di channel ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses selalu adanya. Seandainya Anda dalam keadaan sakit, semoga cepat sembuh. Bila sedang menghadapi masalah, semoga cepat menemukan solusinya. Dan kita semua dapat berbahagia kembali. Pada video kali ini, kita membahas tentang menyusun pedoman hidup. Mengapa menyusun pedoman hidup itu penting? Karena pedoman itu seperti resep yang sangat berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan. Walaupun bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh, namun memperhatikan kebenaran resep dan kesesuaian resep adalah hal yang sangat penting. Mungkin akan menimbulkan pertanyaan, pedoman hidup siapa? Tentu saja pedoman hidup saya, karena saya memiliki keluarga. Bila keluarga saya berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, tentunya sangat boleh. Begitu juga bila ada rekan yang sependapat atau memiliki tujuan serupa, tentunya juga boleh. Yang jelas, semua pedoman yang diperbaiki adalah dalam ruang lingkup tertentu, bukan tumpang tindih dengan pedoman hidup orang lain yang dapat menimbulkan kekacauan, melainkan pembatasan dalam ruang lingkup tertentu adalah hal yang sangat penting. Seperti video sebelumnya yang kami awali dengan sebuah lagu, maka begitu juga pada video ini kami awali dengan sebuah lagu. Mungkin menimbulkan pertanyaan bagi Anda, mengapa video-video ini kami sisipkan lagu-lagu? Ada beberapa alasan. Yang pertama, menguatkan maksud dan menguatkan fokus pikiran pada tujuan. Dan yang kedua, ada potensi bahwa lagu dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu, saya coba memperkenalkannya, walaupun masih banyak keterbatasan. Baiklah kawan, tanpa berpanjang lebar, mari kita simak lagu berikut ini yang berjudul Menyusun Pedoman Hidup.
Berikut ini adalah lirik dari lagu tersebut, menyusun pedoman hidup. Sekarang saatnya susun kebijakan baru untuk sikapi kebijakan yang usang, agar kita semua mendapatkan kebahagiaan. Itu tujuan membenahi pedoman, agar selamat dari bencana besar, membebaskan jiwa dari keterpurukan dengan hukuman yang tidak sepantasnya, sebab kita semua berhak untuk bahagia. Bersama diriku, kita menyusun pedoman untuk kepentingan masa depan semuanya, sebab Tuhan ada membebaskan kesalahan. Tuhan tidak untuk menghakimi kita. Tuhan itulah pembebas kejahatan. Kebenaran Tuhan bersifat universal, ada di luar batas akal pikiran. Jangan membatasi dengan pikiran. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Adil, membebaskan kesalahan kita semuanya karena kebodohan, memberi pencerahan agar kita semuanya mendapat keselamatan dan bahagia. Lagu ini berkisah pada pengalaman pada perjalanan kehidupan pribadi, di mana saya ditimpa oleh banyak masalah. Setelah saya pelajari dengan seksama bahwa permasalahan yang menimpa saya berhubungan dengan kebijakan masa lalu. Dan kalau kami pelajari lebih lanjut, dampak masalah yang ditimbulkannya tidak terbatas pada diri saya pribadi. Masih besar peluang untuk dapat menimpa generasi penerus kami, karena dalam kebijakan itu mengatur garis keturunan yang tidak ada batasannya. Artinya bahwa penderitaan yang menimpa saya saat ini sangat besar peluangnya untuk dapat menimpa ulang pada generasi penerus saya. Dan bila saya kaji, aturan itu tidak hanya berlaku khusus untuk saya, melainkan sekelompok orang dalam ruang lingkup tertentu. Saya berpikir, apakah kita akan biarkan kejadian buruk menimpa generasi penerus? Tentunya saya tidak harapkan demikian. Kebahagiaan anak cucu saya adalah kebahagiaan saya. Penderitaan mereka adalah penderitaan saya. Sehingga untuk menyikapi hal ini, saya berpikir bahwa kebijakan yang menyebabkan penderitaan tersebut perlu dibenahi dan digantikan dengan kebijakan baru yang lebih relevan dengan kondisi kita sekarang. Mengapa juga mengajak teman, seperti saya ceritakan bahwa kebijakan itu tidak berlaku khusus untuk diri pribadi saya, melainkan sekelompok orang dalam ruang lingkup tertentu. Mungkin di antara mereka ada yang memiliki satu pandangan dengan saya, sehingga di sini kita bisa saling berkontribusi. Tidak terlupakan juga dalam setiap kegiatan, dalam setiap usaha selalu membutuhkan dana. Tanpa adanya dana, justru kegiatan tersebut akan gagal, tidak dapat terlaksana. Untuk menyikapi hal ini, di sini saya mencoba menawarkan lagu-lagu ini. Mungkin dengan menyanyi atau melakukan kegiatan lainnya, kita dapat rezeki yang dapat kita pergunakan untuk kepentingan ini. Di samping itu pula, bisa membuka lapangan pekerjaan dan menjadi sumber penghasilan bagi kelangsungan hidup kita. Agar tidak menduga-duga, ada baiknya saya sampaikan kasus nyatanya, mungkin tidak mendetail, namun secara garis-garis besarnya saja. Bagi kami atau kita umat Hindu, khususnya warga Pasir, tentu tidak asing mendengar tentang Bisamo Bedaro Kawitan. Pemberlakuan Bisamo tersebut terbatas pada ruang lingkup tertentu, bukan untuk keseluruhan umat Hindu. Apakah Bisamo tersebut pasti akan menimpa? Tentu tidak juga demikian. Ada trigger atau pemicu untuk kalau tidak dipicu, maka tidak akan terjadi, sehingga Bisamo ini adalah potensi masalah. Bagi sebagian orang mungkin belum atau tidak menjadi masalah karena tidak ada pemicu. Karena adanya suatu pemicu inilah akhirnya ketentuan dalam Bisamo itu terjadi. Dalam kajian ini saya tidak menyalahkan isi Bisamo tersebut karena dibuat di masa lalu. Tentunya adalah mempertimbangkan kondisi dan situasi pada saat itu, bukan saat sekarang. Sementara kejadian itu di masa sekarang, bukan di masa lalu. Sehingga saya berpikir, apakah ketentuan tersebut dapat diperbaiki dan diperbaharui? Tentu saja, kebijakan leluhur, di mana leluhur adalah sama seperti kita, memiliki kelebihan dan kekurangan. Mereka membuat ketentuan adalah untuk menyikapi situasi pada saat itu. Dan begitu juga kita membuat pedoman baru untuk menyikapi situasi saat ini. Kalau boleh diganti dan diperbarui, lalu siapa yang memiliki otoritas dalam tindakan perbaikannya?
disinilah terjadi ketidakjelasan. Namun demikian, saya memahami bahwa kebijakan tersebut dalam ruang lingkup terbatas, maka saya pun berpikir bahwa perbaikan tersebut dalam ruang lingkup terbatas pula, artinya adalah dalam ruang lingkup yang jauh lebih kecil di mana saya memiliki otoritas atau kewajiban tentang itu, di mana kebijakan tersebut terbatas pada anak keturunannya, maka sikap perbaikan pun terbatas pada anak keturunan saya, bukan ke atas atau ke samping, karena saya tidak memiliki otoritas untuk ruang lingkup yang lebih luas. Namun demikian, dipahami bahwa itu bukanlah satu-satunya kebijakan yang memerlukan perbaikan. Masih banyak ada kebijakan lainnya yang berpotensi menimbulkan masalah besar yang membutuhkan kajian, tindakan pencegahan, dan perbaikan. Mungkin di antara teman-teman yang saat ini sedang dirundung masalah terkait kebijakan yang menimpa mereka, dan mereka cemas dengan rasa ketakutan, ini tanggung jawab siapa? Maka saya katakan pada Anda, bila Anda selalu melihat ke atas kepada orang lain dan berharap mereka memperbaiki kebijakan tersebut, seringkali jawaban yang muncul bahwa mereka tidak tertimpa oleh masalah tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa masalah itu menimpa Anda, bukan menimpa mereka. Sehingga Anda yang tertimpa masalah, apakah tinggal diam saja membiarkan masalah terus berlarut-larut tanpa penyelesaian dan kejelasan? Disinilah saya berpendapat bahwa Anda memiliki otoritas dalam ruang lingkup tertentu Anda. Orang lain tidak peduli, itu urusan mereka karena mereka tidak menghadapi masalah yang sama dengan Anda, tetapi Anda menghadapi masalah. Apakah Anda bertanggung jawab terhadap generasi penerus Anda? Bila iya, maka sesungguhnya Anda memiliki otoritas walaupun terbatas pada ruang lingkup kecil. Disinilah pembatasan ruang lingkup itu menjadi sangat penting agar tidak saling tumpang tindih dengan kepentingan orang lain. Satu hal penting yang saya tegaskan di sini adalah kita perlu memahami ruang lingkup. Karena orang lain mungkin tidak suka yang menjadi masalah bagi Anda diungkapkan, sebab hal itu bukan masalah bagi mereka, melainkan masalah itu bagi Anda. Anda yang harus peduli dengan diri Anda sendiri. Keberhasilan menyelesaikan masalah dalam diri sendiri akan berpotensi untuk membantu orang lain dalam menyelesaikan masalahnya juga. Sehingga di sini kita tidak saling menunggu sambil berharap-harap ada orang lain yang akan menyelesaikan masalah Anda. Justru Anda itulah yang tahu masalah Anda, bukan orang lain. Kartu tarot sebagai petunjuk untuk video ini yaitu King of Cups dan King of Swords, keduanya dalam posisi tegak. Adapun aspek yang ditinjau adalah peristiwa. King of Cups artinya kepemimpinan yang supel, empati, matang, berperasaan, dan loyalitas yang baik, dan akan memberi saran yang sangat baik. Dan kartu King of Swords artinya bahwa akan ada kejelasan otoritas, memiliki kekuatan, keputusan yang adil, analitis, menghormati orang lain, dan mendapatkan kehormatan. Demikianlah video kali ini, semoga berkenan. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih atas kesediaan Anda yang telah menonton video-video kami. Salam hormat dari saya, Inyoman Sastrawan.